Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo, Bapak Dr. Andes Tarib, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati staf pimpinan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Yang kami hormati Ketua Panitia Smash Art 5 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Yang kami hormati Panitia Smash Art 5 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pendamping dan peserta Technical Meeting Smash Art kelima Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Mengawali pertemuan yang penuh barokah ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di tengah kondisi semacam ini, kita dapat terus berproses untuk memberikan pelayanan dalam wujud Smash Art kelima Virtual Competition dalam rangka 41 tahun Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin peserta Technical Meeting Smash Art kelima Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Tarib, Magister Pendidikan Islam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh staf pimpinan MTS Negeri 2 Ponorogo, seluruh panitia Smash Art MTS Negeri 2 Ponorogo yang kelima dalam rangka 41 tahun MTS Negeri 2 Ponorogo, seluruh tim koordinator lomba yang kami hormati, seluruh pembina dari seluruh SDMI Sewilker Madiun yang kami hormati, seluruh peserta lomba Sewilker Madiun yang kami hormati, baik dari SD maupun MI. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pagi siang hari ini kita semuanya bisa melaksanakan technical meeting dalam rangka menghadapi Smash Art yang kelima MTS Negeri 2 Ponorogo. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat dan pertolongannya untuk kita semuanya di yaumil qiyamah nanti. Para hadirin sekalian yang kami banggakan, anak-anak sekalian peserta lomba Smash Art yang kelima MTS Negeri 2 Ponorogo, saya sampaikan selamat kepada kalian semuanya yang sudah lolos administrasi, dan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah mengikuti lomba-lomba yang ada.
perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah jenis lomba yang ada di Smash Art tahun kelima ini adalah ada 11. Kita menggunakan karena suasana COVID-19 ini, kita menggunakan sistem daring online keseluruhan. Kalau tahun-tahun kemarin bisa luring, bisa secara fisik dan seterusnya, tahun ini total menggunakan online. 11 lomba itu Bapak Ibu sekalian adalah Olimpiade Matematika, kemudian Olimpiade IPA, kemudian Olimpiade IPS terpadu, storytelling, tari kreasi, mocopat, tartil, pildajil, kemudian simapur dance, pramuka voice, yang terakhir adalah senam cuci tangan. Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah jenis lomba yang akan kita tampilkan pada tahun ini. Kita sangat berharap mudah-mudahan dengan lomba ini nanti MTs Negeri 2 Ponorogo mendapatkan calon-calon peserta didik baru yang handal. Kita mulai dari mereka yang punya prestasi, kita mulai dari mereka yang juara-juara tahun ini. Untuk itu anak-anak sekalian, peserta lomba yang kami banggakan, apabila Anda nanti menang, maka Anda nanti bagi MI yang juara umum, maka akan menerima sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Bapak Bupati. Akan menerima piala bergilir dari Bapak Bupati juga. Untuk itu ikuti dengan serius, ikuti dengan sebaik-baiknya, yang insya Allah nanti akan diawali tanggal 28 Januari, kemudian ditutup pada tanggal 25 Februari sebagai pengumuman lomba. Kemudian piala bergilir dari Bapak Bupati, sertifikat yang akan ditandatangani oleh Bapak Bupati kepada juara umum itu nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret sekaligus launching internasional quest program MTs Negeri 2 Ponorogo, launching aula MTs Negeri 2 Ponorogo, kemudian launching jejak inspirasi MTs Negeri 2 Ponorogo yang dalam bentuk buku. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak sekalian. Selamat bertanding, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa berkah, manfaat, maslahah baik untuk diri kita pribadi, untuk madrasah maupun untuk bangsa dan negara ini. Untuk dengan demikian, marilah kita buka Smash Art MTs Negeri 2 Ponorogo yang kelima dalam rangka hari lahirnya, ulang tahunnya MTs Negeri 2 Ponorogo yang ke-41 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya panitia, atas kerjasamanya seluruh pembina, atas kerjasamanya seluruh peserta. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya doa kepada yang kami hormati Ustadz Badar Basuki, Magister Agama Islam. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka angli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal azimi sultanik Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa ahlina wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqa wa tawabin wa al-qira'atul Qur'an innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafidina fil Qur'an wa sunnah
fuqahaan fid din mubarakatan hayatun fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma iftah alana hikmataka wansurna alaina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti Technical Meeting Smash Art 5 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Ponorogo, yang selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Ketua Pelaksana Kegiatan Smash Art ke-5. Kepada yang kami hormati, Ibu Sri Muntik Lestari SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTSN 2 Ponorogo, Bapak Dr. Andes Tarib, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati staf pimpinan MTSN 2 Ponorogo. Yang kami hormati panitia lomba Smash Art 5 MTSN 2 Ponorogo. Yang kami hormati Bapak, Ibu, pendamping dan peserta Technical Meeting Smash Art 5 MTSN 2 Ponorogo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan di tengah wabah pandemik ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di hari akhir kelak. Para peserta Zoom yang berbahagia, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung di Smash Art 5 dalam rangka Hari Jadi MTSN 2 Ponorogo yang ke-41 tahun. Semoga melalui kegiatan ini dapat bermanfaat untuk mengasah prestasi baik akademik maupun non-akademik adik-adik di tingkat SD, MI. Dengan berjiwa sportif, dengan mengedepankan kejujuran yang tinggi untuk meraih prestasi di masa depan. Perlu saya sampaikan, hingga saat ini jumlah pendaftar untuk masing-masing lomba adalah, bisa kita lihat di share screen. Untuk jenis lomba Pil Dajil, jumlah pendaftar 9. Lomba keagamaan Tartil Al-Quran, jumlah pendaftar 44. Untuk olahraga senam kreasi 6 langkah cuci tangan 3. Olimpiade IPA 59, Olimpiade IPS terpadu 43, Olimpiade Matematika 51, Pramuka TikTok Smapur Dance 9, Pramuka Voice 6, Seni Mocopat 21, Seni Tari Kreasi Tunggal 22, Storytelling 10. Para peserta Zoom yang berbahagia, di sini saya akan memandu jalannya technical meeting pada siang hari ini. Dan semua peserta diharap sudah membaca juknis masing-masing lomba. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat dengan format nama, spasi asal sekolah, spasi pertanyaan. Kemudian, pertanyaan akan dijawab
saat sesi tanya jawab. Berikut saya sampaikan alur technical meeting sebagai berikut. 1. Pembacaan ketentuan umum, dilanjutkan pembacaan juknis selain olimpiade secara singkat dan skedul pelaksanaan lomba. 2. Penyampaian informasi peraturan tambahan. 3. Penyampaian tambahan petunjuk teknis dari cabang lomba. 4. Penyampaian juknis khusus olimpiade. 5. Sesi tanya jawab. 6. Pembacaan rangkuman hasil technical meeting. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu pembacaan ketentuan umum, dilanjutkan pembacaan juknis secara singkat dan skedul pelaksanaan lomba. Pertama, ketentuan umum lomba. 1. Semua perlombaan dilaksanakan secara daring atau online. 2. Semua perlombaan dilaksanakan secara terbuka dan tidak dibedakan rayon atau wilayah. 4. Lomba bisa diikuti dari semua jenjang kecuali lomba olimpiade yang hanya boleh diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6. 5. Semua lomba kecuali olimpiade, penilaian berupa karya video yang diupload melalui IGTV atau Instagram sesuai dengan ketentuan masing-masing perlombaan. 6. Semua peserta lomba, khusus untuk peserta putri, wajib berhijab bagi yang muslim. Selanjutnya pembacaan juknis. 1. Juknis lomba storytelling. Jumlah peserta tunggal atau individu. 2. Peserta memilih dan membawakan satu judul storytelling dari judul yang telah disediakan. Judul storytelling dan isi terlampir. Kostum dan perlengkapan tidak menjadi penilaian utama dan dilarang menggunakan pengeras suara atau mikrofon. Peserta melakukan pengambilan video storytelling dan diambil satu kali take secara utuh tanpa editing dengan durasi maksimal 5 menit. 2. Juknis lomba seni tari kreasi. Jumlah peserta tunggal atau individu. Peserta tari kreasi tradisional untuk kids kategori berasal dari SDMI Sederajat se-XK Residenan Madiun dan sekitarnya. Peserta bisa terdiri dari perwakilan sekolah ataupun perwakilan sanggar tari. Peserta tampil secara tunggal atau individu disajikan secara utuh dari awal sampai akhir. Peserta menampilkan tari kreasi atau tari tradisional melalui rekaman video dan tidak ada unsur editan atau tidak terpotong-potong. Pengambilan video menggunakan satu kamera, yaitu kamera diam dan dari depan penampil. Jenis tari yang disajikan merupakan tari kreasi dengan tema bebas. Setiap penyajian diberi durasi waktu 5-10 menit. 3. Juknis lomba mocopat. Jumlah peserta tunggal atau individu. Peserta membawakan satu tembang mocopat wajib dan satu tembang mocopat pilihan. Notasi terlampir. Tembang wajib yaitu pangkur, laras pelok, patet 6. Tembang pilihan 1, pucung, laras slendro, patet manyuro. 2, gambuh, laras pelok, patet barang.
Peserta boleh memakai pakaian bebas, rapi, dan sopan. Peserta melakukan pengambilan video dan diambil 1 kali take secara utuh dari tembang wajib sampai tembang pilihan selesai. Pengambilan video tidak boleh dijeda atau dipotong-potong. Video tidak boleh diedit dan merupakan hasil karya original peserta. 4. Juknis lomba TikTok Semapur Dance. Jumlah peserta 4 anggota, PA dan P bebas. Pakaian seragam pramuka lengkap. Durasi 30 sampai 60 detik. Wajib mencantumkan kata pramuka. Teknis perekaman, setiap peserta membuat video TikTok Semapur Dance secara mandiri atau sendiri, kemudian video digabung dalam 1 frame. Musik bebas. Wajib tag 5 akun IG temanmu. Untuk contoh, bisa dilihat di link yang ada di Juknis. 5. Juknis lomba Pramuka Voice. Jumlah peserta 4 anggota, PA dan P bebas. Pakaian seragam pramuka lengkap. Pilihan lagu Indonesia Pusaka, Ibu Pertiwi, dan Tanah Air. Harus suara asli, tanpa dubbing, tanpa edit audio. Menyanyikan 1 buah lagu dinyanyikan bersama atau unisono, kolaps. Sistematika perekaman. Setiap peserta membuat video menyanyi secara mandiri atau sendiri. Kemudian video digabung. Setiap peserta direkam dalam 1 kali shoot dari awal sampai akhir. Dapat menggunakan iringan musik, akustik, -1, atau karaoke. Wajib tag 5 akun IG temanmu. Sebagai contoh, bisa dilihat di link YouTube yang sudah ditulis di Juknis. 6. Lomba Tartil Al-Quran atau MTAQ. Jumlah peserta tunggal atau individu. Peserta menampilkan 1 surat Al-Quran yang telah ditentukan, yaitu Quran Surat Al-A'la. Peserta musabaqah wajib berbusana muslim, rapi, dan sopan. Perempuan berjilbab, laki-laki berkopiah. Pengambilan video wajib dilakukan di ruangan tertutup, tidak diperbolehkan di alam bebas. Peserta merekam video terbaiknya secara live dan tidak diperkenankan lip sync ataupun memberi efek apapun dengan durasi video maksimal 5 menit. Diskualifikasi peserta musabaqah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari panitia dan terbukti melakukan tindakan kecurangan pada saat lomba. Lomba Pildacil. Jumlah peserta tunggal atau individu. Peserta wajib berbusana muslim, rapi, dan sopan. Perempuan berjilbab, laki-laki berkopiah. Peserta memilih 1 tema yang telah disiapkan oleh panitia. Tema perlombaan 1.
kemuliaan orang berilmu. 2. Adab kepada orang tua. Peserta mengirim video dengan durasi 5-7 menit. Video merupakan karya orisinil, bukan plagiat, dan tidak sedang dilombakan di tempat lain. Pengambilan video wajib dilakukan di ruangan tertutup dan memperlihatkan postur tubuh penuh. Dilarang menggunakan efek sound tambahan dan musik pengiring. Properti tidak mempengaruhi penilaian. 8. Juknis lomba senam kreasi 6 langkah cuci tangan. Peserta lomba adalah tim atau grup yang terdiri dari 3-6 anak, bisa putri atau putra. Menyajikan gerakan cuci tangan lengkap, urut, dan benar dalam bentuk tarian bebas. Bisa dari unsur gerakan senam aerobik. Durasi maksimal 9 menit. Untuk musik bebas. Kostum sporty, bisa ditambah aksesoris yang menunjang. Peserta menampilkan senam kreasi melalui rekaman video. Untuk gerakan 6 langkah cuci tangan bisa dilihat di lampiran juknis. Dari ke-8 lomba, yaitu storytelling, tari kreasi, mocopat, TikTok semapur dance, pramuka voice, tartir Al-Quran, pildacil, senam kreasi 6 langkah cuci tangan, semua berupa video dan di-upload di IGTV peserta dengan ketentuan 1. Follow Instagram MTSN 2 Ponorogo, yaitu @mtsn2ponorogo.official. Caption postingan mencantumkan nama, asal sekolah, jenis lomba. Contoh, Dini, SDN 1 Sukamaju, storytelling. Dalam caption postingan, mention Instagram MTSN 2 Ponorogo, yaitu @mtsn2ponorogo.official, dan menggunakan tagar atau hashtag. Tagar ada 2, yaitu tagar utama dan tagar masing-masing lomba. Tagar utama Smash Art 5 MTSN 2 Ponorogo adalah tagar SA5 MTSN 2 Ponorogo. Untuk tagar masing-masing lomba sebagai berikut. Untuk lomba Olimpiade Matematika IPA dan IPS tidak ada tagar. Kemudian untuk lomba storytelling dengan tagar SA5ST, tari kreasi, tagar SA5SN1, mocopat, tagar SA5SN2, tartil, tagar SA5AG1, pildacil, tagar SA5AG2, semapur dance, tagar SA5 PR1, pramuka voice, tagar SA5 PR2, senam kreasi 6 langkah cuci tangan, tagar SA5 OR. Sebagai contoh, tagar SA5 MTSN 2 Ponorogo merupakan tagar utama, diikuti tagar SA5ST sebagai tagar lomba.
Sebagai contoh bisa dilihat di share screen. Selanjutnya, schedule pelaksanaan lomba. Schedule lomba Smash Art. Technical meeting via Zoom dilakukan hari ini, tanggal 13 Februari 2021. Pengumpulan hasil lomba atau upload dimulai tanggal 15 sampai 22 Februari 2021. Untuk simulasi CBT Olimpiade dilakukan tanggal 20 Februari 2021. Babak penyisihan Olimpiade 22 Februari 2021. Penilaian semua lomba khusus yang non-akademik 23 Februari 2021. Babak final Olimpiade 24 Februari 2021. Pengumuman pemenang 25 Februari 2021. Untuk penyerahan piala, mohon maaf, ini ada perubahan, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2021. Untuk waktu akan diinfokan lebih lanjut. Selanjutnya, penilaian masing-masing lomba dapat dilihat di slide berikut. Yang pertama, saya tampilkan daftar penilaian lomba tari kreasi. Tabelnya, nama, sekolah, akun, jumlah like, jumlah tayangan, kemudian rubrik penilaian. Ada wiraga, wirama, wirasa, dan penyajian. Penilaian lomba Bildacil. Nama, sekolah, akun, jumlah like, jumlah tayangan. Untuk rubrik penilaian, penguasaan dan kesesuaian materi dengan tema, sistematika, pembuka, isi, penutup. Kemudian ada intonasi. Rubrik selanjutnya, adab dan kefasihan atau ketepatan melafalkan ayat atau hadis. Lomba selanjutnya, next. Next.
Next. Belum saya. Pildacil sudah. Lomba selanjutnya. Tartil Al-Quran. Ya. Lembar penilaian untuk tartil Al-Quran. Nama, sekolah, akun, jumlah like, jumlah tayangan, tajwid, mohon maaf ini kendala sinyal. Kemudian makhrajul, huruf, lagu atau suara, kemudian kesopanan atau adab. Next. Next. Penilaian lomba tembang mocopat. Nama, asal sekolah, jumlah like, jumlah tayangan, kemudian rubrik penilaian ada teknik vokal, kemudian laras, dan ekspresi atau warna suara dan kesopanan. Next. Lomba TikTok Semapur Dance. Nama, sekolah, akun, jumlah like, jumlah tayangan, kekompakan, ekspresi, dan kreativitas. Next. Penilaian lomba Pramuka Voice. Nama, sekolah, akun, jumlah like, jumlah tayangan, vokal, harmonisasi, penjiwaan, dan improvisasi. Next. Lembar penilaian lomba storytelling. Nama, asal sekolah, akun, jumlah like, jumlah tayangan, pronunciation, performance, dan fluence. Next. Oh, ya. Sudah habis. Selanjutnya, untuk keputusan juri serta panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, penyampaian informasi peraturan tambahan. 1. Lomba yang jumlah peserta atau video yang sudah diupload sampai batas waktu penguploadan lebih dari atau sama dengan 5, maka akan diambil juara 1, 2, 3, dan juara favorit dengan jumlah like terbanyak. 2. Jika ada lomba yang jumlah peserta atau video yang sudah diupload sampai batas waktu penguploadan kurang dari 5, maka nanti hanya akan diambil juara favorit
dengan jumlah like terbanyak. 3. Jika ada lomba yang jumlah peserta atau video yang sudah diupload sampai batas waktu penguploadan hanya 1, maka nanti hanya akan diambil juara favorit dengan jumlah like minimal 50 like. 4. Jika ada 2 atau lebih jumlah like tertinggi yang sama, maka akan diambil dari hasil jumlah tayangan terbanyak. Jika masih sama juga, akan diambil waktu upload tercepat. Jika masih sama, akan diambil dari hasil penilaian tertinggi. 5. Semua peserta akan memperoleh e-sertifikat kecuali yang mendapat juara. Sertifikat akan diberikan dalam bentuk cetak. 6. Semua pembina akan memperoleh e-sertifikat kecuali yang pesertanya mendapat juara. Sertifikat akan diberikan dalam bentuk cetak. 7. Video yang sudah di hashtag SmashArt menjadi hak milik MTSN 2 Ponorogo. 8. Satu orang diperbolehkan mengikuti maksimal 2 lomba, kecuali lomba olimpiade hanya boleh satu jenis olimpiade. 9. Instansi diperbolehkan mengirimkan peserta lomba sebanyak-banyaknya karena nanti akan ada door prize untuk instansi yang mengirimkan jumlah peserta terbanyak. 10. Selain itu, akan ada juara umum yang diambil dari banyaknya jumlah pemenang lomba dalam satu instansi. Jika sama, akan diambil dari tingkatan prestasi yang diperoleh. Ketiga, penyampaian tambahan petunjuk teknis dari cabang lomba. Dari lomba Mocopat kepada Ibu Dita Yusi, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator lomba dari Tembang Mocopat. Kami beritahukan bahwa juknis Mocopat yang sudah di-share ada sedikit revisi, yaitu pada bagian cakepan pangkur, baris atau gotro ke-6. Adapun cakepan yang sudah direvisi, nanti akan di-share di grup SmashArt. Silahkan bisa di-download untuk dijadikan acuan dalam membimbing siswanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dita. Selanjutnya dari lomba TikTok Smapur Dance dan Pramuka Voice. Kepada Bapak Makfur, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Ya, kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak pembina yang hadir dalam Zoom ini, beberapa hal yang kami sampaikan terkait kebijakan di Instagram ya. Karena beberapa hari yang lalu itu kami mencoba mengupload karya, kemudian karya tersebut di-take down oleh Instagram karena menggunakan audio atau musik yang bercopyright, sehingga kami harus mengajukan penarikan kembali, penguploadan kembali. Maka dari itu Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya, ketika mengupload karya yang ada audionya di Instagram, maka perlu ditunggu atau baiknya audionya itu tidak bercopyright atau no copyright, sehingga nanti karyanya tersebut tidak di-take down oleh Instagram, karena itu kebijakan di Instagram ya. Walaupun nanti kita bisa meminta itu untuk di-upload kembali oleh pihak Instagram. Biasanya jangka waktunya 1-3 jam itu biasanya sudah di-take down. Kemudian terkait kebijakan lagi, kalau ada watermark TikTok di Instagram biasanya itu langsung di-take down. Jadi tidak boleh ada watermark TikTok di Instagram. Itu kebijakan yang baru beberapa hari yang lalu disampaikan di Instagram. Maka dari itu Bapak Ibu yang videonya masih ada watermark TikTok, kami minta maaf untuk dihilangkan watermarknya atau bisa mengedit dengan aplikasi yang lain. Oh ya, watermark itu tulisan, kalau TikTok tulisan di sebelah kiri gitu ya, tulisan TikTok, nah, itu watermarknya. Jadi kalau kita membuat video sendiri, mengedit sendiri, maka itu sudah tidak pakai watermark. Kalau watermarknya TikTok di Instagram tidak bisa di take down itu. Nah, itu saja yang perlu kami sampaikan terkait kebijakan Instagram, karena kami sudah dihubungi oleh Mark Zuckerberg. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selanjutnya, keempat yaitu penyampaian juknis khusus Olimpiade. Kepada koordinator Olimpiade, waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juknis Olimpiade Smash Art 2021, jenis lomba yang kita adakan adalah matematika, IPA, dan IPS terpadu. Dengan ketentuan, peserta merupakan siswa SDMI kelas 4, 5, atau 6. Olimpiade bersifat individu. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu cabang perlombaan Olimpiade. Jadi satu peserta hanya boleh mengikuti matematika saja, atau IPA saja, ataupun IPS saja. Jadi tidak bisa satu orang mengikuti matematika, IPA, dan IPS. Teknik pelaksanaan lomba. 1. Siswa yang telah mendaftar mengikuti lomba mengikuti technical meeting melalui Zoom pada Sabtu 13 Februari 2021. 2. Siswa yang telah terdaftar mengikuti uji coba CBT online pada Sabtu 20 Februari 2021. Bagi yang tidak mengikuti uji coba CBT online, dianggap mengundurkan diri. 3. Babak penyisian lomba dilaksanakan pada Senin 22 Februari 2021 secara daring. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh tim
lomba. Babak final, keempat, babak final lomba dilaksanakan pada 24 Februari 2021 secara daring dan wajib menggunakan video conference atau Zoom meeting. Kami ulang, untuk babak penyisian lomba akan dilaksanakan pada Senin 22 Februari 2021 secara daring. 4. Babak final lomba dilaksanakan pada 24 Februari 2021 secara daring dan wajib menggunakan video conference atau Zoom meeting yang teknisnya nanti akan dijelaskan oleh tim sendiri. Jumlah soal pada babak penyisian untuk matematika dengan waktu 60 menit, jumlah soal 30, bentuk soal pilihan ganda. Untuk IPA, dengan waktu 60 menit, jumlah soal 40, bentuk soal pilihan ganda. Dan untuk IPS, waktu 60 menit, jumlah soal 50, bentuk soal pilihan ganda. Dari babak penyisian akan diambil 5 peserta terbaik untuk menuju final. Jika pada peserta yang memiliki nilai sama, maka yang berhak masuk final adalah peserta dengan waktu paling cepat. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Untuk babak final, cabang lomba matematika dengan waktu 30 menit, jumlah soal 20, bentuk soal pilihan ganda. Untuk IPA dengan waktu 30 menit, jumlah soal 25, bentuk soal pilihan ganda. Dan untuk IPS dengan waktu 30 menit, jumlah soal 30, bentuk soal juga pilihan ganda. Penentuan juara 1, 2, dan 3 berdasarkan skor tertinggi dan waktu yang paling cepat. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Untuk selanjutnya, secara teknis tentang simulasi dan pelaksanaan secara daring akan dijelaskan oleh Bapak Hendri Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membantu tim Olimpiade ingin membacakan sedikit simulasi yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 20, di mana simulasi tersebut nanti akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Kemudian nanti semua, saya ulangi lagi, nanti simulasi pada tanggal 20 Februari, simulasi menggunakan masing-masing browser pada laptop ataupun handphone kalian. Bagi yang tidak mengikuti simulasi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Endang, akan didiskualifikasi. Kemudian menggunakan masing-masing browser pada laptop ataupun handphone kalian, bebas, bisa Safari, bisa Google Chrome, bisa Mozilla ataupun yang lainnya. Formatnya nanti akan saya sampaikan pada grup yang akan dibentuk setelah acara ini. Jadi nanti setelah acara Zoom meeting kali ini akan ada 2 grup, yaitu grup Olimpiade dan grup selain Olimpiade, yaitu grup yang videonya diupload ke IG, nanti akan ada grup tersendiri, ada 2 grup. Jadi nanti link akan saya sampaikan di acara ini, di link chat ataupun di grup WhatsApp. Jadi tanggal 20 intinya semua yang mengikuti Olimpiade, baik itu matematika, IPS ataupun IPA, silakan disiapkan yaitu perangkatnya yang sudah terkoneksi dengan internet dengan baik. Terima kasih dari saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Olimpiade yang sudah menyampaikan juknis Olimpiade. Selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada koordinator lomba,
lomba tari, mocopat, kemudian storytelling, dan lomba pramuka. Mohon untuk maju ke depan. Langsung menjawab pertanyaan dari para peserta yang sudah disampaikan melalui room chat. Monggo. Oke, ini pertanyaan terkait dengan lomba mocopat. Ada pertanyaan dari Aksana Bagus Dewangga dari SDN 1 Merayan. Pertanyaan pertama, kejuaraan mocopat PAPI apa jadi satu? Iya benar. Berdasarkan kesepakatan seluruh panitia, semua lomba kecuali Olimpiade diambil juara umum 1, 2, 3 dan 1 juara favorit berdasarkan jumlah legnya. Dan tidak dibedakan papinya maupun rayonnya. Pertanyaan kedua, tentang penulisan mocopat pangkur, ada perlu pembenahan. Ya benar, sudah dibenarkan, nanti akan di-share di grup WhatsApp. Bisa di-download untuk dijadikan acuan dalam membimbing siswanya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari seni tari. Pertanyaan dari SDN 1 Jimbe atas nama Naldo Azharudin. Pertanyaannya adalah penilaian pada tari berdasarkan kelas atau tidak. Di sini pada seni tari dinilai untuk umum, penilaian umum tingkat SD. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama dengan penilaian yang sudah tertulis pada rubrik penilaian. Jadi tidak ada jenjang kelas mulai kelas 1 sampai 3 atau 4, 5, 6. Semua sama, kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih. Satu lagi, pertanyaan dari SDIT Darul Falah menanyakan mengenai lomba tari memakai kostum tari atau olahraga. Karena di sini seni tari, tentunya penilaian dari segi kostum itu juga menentukan. Jadi tetap memakai kostum tari lengkap. Untuk yang putri beragama Muslim wajib menggunakan hijab. Bila mana nanti pada saat penguploadan video diketemukan penari putri beragama Islam dan tidak memakai hijab, kami dari panitia akan mengurangi nilai atau ada pengurangan nilai untuk yang tidak memakai hijab, khususnya yang beragama Muslim. Terima kasih. Kemudian menanggapi tentang lomba storytelling, untuk pengiriman video itu silakan seperti halnya yang lain, lomba yang lain silakan diupload di IG dengan hashtag yang sudah ditentukan di Juknis gitu ya, karena untuk hashtagnya setiap perlombaan akan berbeda. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan penyampaian storytelling yang sudah ada dari dua teks itu. Kami tidak memperkenankan untuk membawa atau menggunakan teks, karena teks sebetulnya sudah kita buatkan, jadi tinggal membawakan, saya rasa tidak terlalu sulit untuk menyampaikan tanpa penggunaan teks. Terima kasih. Ya, untuk lomba pramuka, TikTok, Simapur, dan Pramuka Voice, seragam pramuka lengkap itu dari atas sampai bawah. Topi atau baret, hasduk, dan seterusnya sampai sepatu. Kemudian, apabila dalam satu pangkalan itu mengirimkan lebih dari satu grup
yang peserta lomba, maka kita tidak mempermasalahkan itu mana yang grup utama atau grup cadangan aja. Karena penilaian itu penilaian grup, tidak penilaian pangkalan, dan tidak ada juara umum, hanya juara per mata lomba. Jadi nanti siapapun yang juara, walaupun nanti juara 1-2-nya dari pangkalan yang sama, ya tetap sama. Jadi tidak ada bedanya. Bukan dinilai dari pangkalan mana, tapi grup pesertanya. Kemudian pramuka karena ini TikTok Simafur, maka kata pramuka itu menggunakan Simafur, tidak menggunakan ucapan, sehingga nanti gerakannya ya gerakan Simafur untuk huruf P, R, A, M, U, K, dan A. Nah, sehingga dalam satu video itu kata pramuka itu terwakilkan di situ. Di depan atau di belakang, yang penting sudah dalam satu video. Mau ditambahi boleh, silahkan, yang penting pramukanya ada. Karena yang intinya kan Simafur, ya Simafurnya yang dinilai. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain? Atau perlu dibuatkan grup khusus untuk setiap mata lomba? Tidak. Oh, sudah. Oke, ada tambahan pertanyaan dari lomba Mocopat. Terkait Mocopat mengirimnya ke IGTV ya? Ya, semua lomba kecuali Olimpiade dikirim ke IGTV. Kemudian yang kedua, Mocopat juaranya digabung PA dan PI. Ya, benar. Kemudian yang ketiga, lomba Mocopat langsung final atau babak penyisihan. Untuk lomba tahun ini langsung final, tidak ada babak penyisihan. Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada grup lomba tartil. Ini yang pertama dari Diva SD Mangkujayan. Di sini pertanyaannya, untuk tartil, apakah videonya dikirim di IGTV? Ya, dikirim di IGTV semuanya. Terus lagi ada pertanyaan dari SDN 1 Sumoroto. Untuk video itu langsung membaca atau apa dimulai dengan menyebutkan nama dan asal sekolah? Untuk videonya langsung membaca karena identitas sudah ada di kiriman video Anda semuanya. Jadi langsung membaca, mulai membaca. Terus lagi ada pertanyaan dari Syariah Kumala. Apakah di sini live Instagram atau dikirim video? Semua perlombaan kecuali Olimpiade dikirim video ke IG, Instagram. Terus ada lagi pertanyaan dari, sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan yang kedua dari SD tadi. Di sini pertanyaannya apakah langsung membaca atau ada salamnya? Langsung membaca. Jadi tidak, ini dari Hifza Arfadia, MI Maharib Singosaren. Pertanyaannya langsung membaca atau diawali salam? Langsung membaca. Jadi tidak perlu pakai salam. Terus tadi masih ada satu lagi. Atau mungkin bisa dilanjutkan yang lain sambil saya melihat chat yang lainnya. Untuk sementara itu yang perlu saya jawab dari pertanyaan di chat. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari koordinator Senam Kreasi 6 Langkah Cuci Tangan. Tadi ada pertanyaan bahwa apakah yang diupload satu tim itu semua atau salah satu. Itu yang didaftarkan salah satu saja ketua timnya, sedangkan identitasnya untuk raport itu semuanya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari tim Olimpiade ada pertanyaan dari Askia SDMT. Pertanyaannya adalah memakai pada CBT-nya nanti memakai komputer atau boleh pakai HP? Kita jawab boleh pakai komputer, boleh pakai HP. Kemudian ada pertanyaan juga dari Fazila Azwa. Apakah ada pengurangan nilai untuk Olimpiade? Kami jawab, untuk Olimpiade tidak ada pengurangan nilai. Dan pertanyaan ketiga dari Ibu Farida. Apakah matematika nanti memakai cara atau tidak? Karena ini soalnya pilihan ganda, matematika tidak perlu menggunakan cara. Demikian itu untuk pertanyaan untuk Olimpiade. Untuk selanjutnya nanti akan ada grup WA tersendiri untuk Olimpiade. Nanti bisa diskusi di grup tersebut. Bila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi di grup khusus untuk pembahasan Olimpiade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, ini dari Diva SD Mangkujayan. Ini ada pertanyaan, apakah video diupload satu kali atau beberapa kali? Ini oleh tim sudah dijawab. Diupload sekali, hanya sekali. Terus tidak terpotong, utuh tidak terpotong videonya. Di situ sudah ada jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu pembacaan rangkuman hasil technical meeting. Pertama, semua chat yang belum terjawab akan dilanjut dijawab di grup WA yang baru. Kemudian penguploadan video semua di Instagram atau IGTV. Ya. Selanjutnya, penilaian lomba yang berupa video tidak dibedakan jenjang kelas, baik itu kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Dan tidak dibedakan kategori papinya. 3. Keseluruhan lomba, kecuali Olimpiade, semua penilaian langsung penilaian akhir. Tidak ada babak penyisihan. Selanjutnya, terkait pengambilan juara favorit. Juara favorit diambil dari like terbanyak. Nah, jika ada jumlah like terbanyak atau tertinggi yang sama dari 2 peserta atau lebih, maka yang akan jadi pertimbangan pertama adalah jumlah hasil tayangan terbanyak. Jika masih sama juga, akan dilihat atau diambil dari tanggal upload tercepat. Jika masih sama juga, akan diambil dari hasil penilaian tertinggi. Jadi, jumlah like
tidak mempengaruhi juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya, skedul lomba Smash Art tetap, kecuali jadwal penyerahan piala, yaitu tanggal 2 Maret. Baik pendaftaran juga tetap, yaitu tanggal 28 Januari sampai 18 Februari 2021. Pengumpulan hasil lomba atau upload lomba tanggal 15 sampai 22 Februari 2021. Nah, bagi peserta yang sudah upload sebelum tanggal 15 Februari, mohon segera dihapus. Jika tidak segera dihapus, nanti akan kita diskualifikasi. Akan diganti calon akan didiskualifikasi dari juara favorit. Nah, tapi tetap mendapatkan kesempatan menjadi juara 1, 2, dan 3. Selanjutnya, rangkuman selanjutnya, babak simulasi CBT Olimpiade dilakukan tanggal 20 Februari. Babak penyisihan Olimpiade 22 Februari. Penilaian semua lomba 23 Februari. Babak final 24 Februari. Pengumuman pemenang semua lomba 25 Februari. Selanjutnya, keputusan selanjutnya, lomba yang jumlah peserta atau video yang sudah diupload sampai batas waktu penguploadan lebih dari atau sama dengan 5, maka nanti akan diambil juara 1, 2, 3, dan juara favorit dengan jumlah like terbanyak. Jika ada lomba yang jumlah peserta atau video yang sudah diupload sampai batas waktu penguploadan kurang dari 5, maka nanti hanya akan diambil juara favorit dengan jumlah like terbanyak. Selanjutnya, jika ada lomba yang jumlah peserta atau video yang sudah diupload sampai batas waktu penguploadan hanya 1, maka nanti hanya akan diambil juara favorit dengan jumlah like minimal 50 like. Semua peserta dan pembina akan memperoleh e-sertifikat, kecuali yang mendapat juara, sertifikat akan diberikan dalam bentuk cetak. Video yang sudah di hashtag Smash Art menjadi hak milik MTSN 2 Ponorogo. Selanjutnya, 1 orang diperbolehkan mengikuti maksimal 2 lomba. Kecuali Olimpiade hanya boleh 1 jenis lomba. 11. Instansi diperbolehkan mengirimkan peserta lomba sebanyak-banyaknya karena nanti akan ada door prize untuk instansi yang mengirimkan jumlah peserta terbanyak. Selain itu, akan ada juara umum yang diambil dari banyaknya jumlah pemenang lomba dalam satu instansi. Jika sama, akan diambil dari tingkatan prestasi yang diperoleh. Kemudian, untuk grup WA, kita buatkan 2 grup. Yang pertama, grup khusus Olimpiade dengan nama grup hanya Olimpiade SA5 MTSN. Grup yang kedua adalah grup lomba yang berupa video upload di IG dengan nama grup upload IG SA5. Setelah gabung di grup yang terbaru, silahkan keluar dari
grup lama. Mohon maaf, ada tambahan dari koordinator tari. Terima kasih. Ada tambahan untuk lomba tari dan beberapa lomba yang diupload di Instagram. Di sini tambahnya adalah video yang diupload pada Instagram merupakan video asli, orisinil, yang belum pernah dilombakan atau belum pernah mengikuti lomba di tempat lain atau di sekolah lain. Jadi harus benar-benar video baru untuk lomba di MTSN 2 Ponorogo. Bagi yang diketahui, video tersebut sudah pernah dilombakan di sekolah lain, maka akan ada diskualifikasi. Jadi harus benar-benar video orisinil, baru, dan untuk lomba di MTSN 2 Ponorogo. Terima kasih. Baik, untuk seluruhnya saja, rangkuman saya tambahi, untuk semua lomba yang berupa video yang diupload di Instagram, semua video merupakan video asli, orisinil buatan sendiri dan baru, serta video belum pernah atau sedang dilombakan dimanapun. Dan semua video yang sudah di hashtag SmashArt menjadi hak milik MTSN 2 Ponorogo. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kesalahan teknis dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terkait Zoom technical meeting saya kembalikan ke MC. Sebelum Zoom meeting ini berakhir, saya ingin mengambil gambar screenshot kalian semua. Tolong semuanya videonya di-on semua. Sekali lagi, tolong videonya semua di-on-kan semua. Kita ambil screenshot dari semua video kalian yang sudah on. Silakan di-on-kan, saya tunggu videonya. Kalau sudah, tolong tangannya dikepalkan ke depan semuanya. Tangannya dikepalkan ke depan semuanya. Oke, sekali lagi videonya tolong di-on-kan semuanya. Saya ambil screenshot dari video kalian semuanya. Akan kami upload semuanya nanti di web MTSN Ponorogo sebagai acara kita hari ini. Saya screenshot ya, ditahan dulu. 1, 2, 3, ditahan. Tahan. Ada beberapa slide, ditahan. Tangannya dikepalkan ke depan semua. Sebentar, ada beberapa slide yang harus di screenshot. Saya tunggu panitia. Bagaimana, sudah? Sudah? Oke, terima kasih dari tim kreatif kita mengucapkan terima kasih. Sudah, tangannya diturunkan. Oke, sudah selesai screenshotnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator langsung dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu peserta Zoom Technical Meeting SmashArt yang kelima Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Semua kegiatan hari ini akan di-upload sepenuhnya di IG Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Jangan lupa pantau terus IG MTS Negeri 2 Ponorogo untuk memperbarui info Bapak Ibu semuanya. Dari kami demikian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Dengan berakhirnya acara, Bapak Ibu bisa meninggalkan room Zoom pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm so tired.